kita lanjutkan. Sekarang adalah bagaimana potensial listrik oleh sebuah muatan titik. Nah, contohnya sebentar. Nah, contohnya ini ada sebuah muatan Q, muatannya positif. Nah, di sekitar muatan listrik ini dia akan keluar medan listrik ya. Nah, dia keluar medan listrik. Nah, ada dua buah titik 1 di sini, titik 2 di sini, di sekitar muatan ini. Nah, sekarang kita mau menentukan bagaimana beda potensial antara titik 1 dan titik 2. Beda potensial sudah dibahas, rumusnya adalah min integral posisi 1 ke posisi 2 E dikali ds. Nah, ds ini adalah elemen dari lintasan. Nah, kita ambil contohnya yang di sini. Nah, kita ambil elemen ds-nya ke arah sini. Ini ds. Nah, berarti ini arah vektornya ke sini. Ini dr. Ini kita jarak ya, R1, R2, ini kita sebut R. Nah, arah E ini akan searah dengan DR. Jadi E dikali ds. Nah, secara definisi ini adalah E ds cos theta. Di sini ya, cos theta. Nah, cos theta-nya itu sama dengan dr. Berarti E dikali dr. Nah, berarti ini bisa sama aja. Posisi 1 sampai 2 E dikali dr. Delta V, V2 dikurang V1 sama dengan minus integral dari posisi ini R1 ke R2. Nah, E-nya tuh K per R kuadrat dikali dr. Nah, karena Q-nya konstan, berarti min K integral R1 sampai R2, ini dikatasin R-2 dr, ini kita integralin, hasilnya K Q1 per R, R1, R2. Nah, atau bisa juga dituliskan V2 dikurang V1. V2 dikurang V1 sama dengan K dikali Q 1 per R2 dikurang 1 per R1. Nah, jika kita asumsikan R1-nya itu tak hingga, V1-nya itu 0, dan R2-nya itu adalah R, maka V sama dengan K Q per R. Nah, potensial listrik di suatu titik yang jaraknya R dari muatan sumber yaitu K kali Q per R. Nah, bagaimana jika terdapat beberapa buah? Nah, jika terdapat N buah muatan titik, total potensial di suatu titik, maka ya kita tinggal jumlahkan saja. V total sama dengan V1 ditambah V2, ini sampai Vn. Nah, berarti kan K Q1 tambah R1
ditambah K Q2 per R2 ini sampai Pn ya. K Qn per Rn. Nah, atau sama aja kayak V total K sigma dari I-nya 1 sampai N Q1 per R1. Kita lanjut ke contoh. Bentar. Nah, contohnya misal ada 2 buah muatan. Kita gambar dulu sumbu Y, sumbu X. Nah, ada 2 buah muatan. Di sini sama di sini. Ini muatannya Q, ini muatannya min Q. Ini jaraknya A. Ini, nah, di sini ada titik P. Ini jaraknya B. Nah, di sini berarti ini sudutnya siku-siku. Nah, tentukan potensial listrik di titik P. Nah, kita cari potensial listrik di titik P. Nah, oke, penyelesaian. Nah, tentunya potensial listrik di titik P ini merupakan jumlah potensial dari muatan ini ya, kedua muatan ini. Nah, berarti Pp sama dengan K sigma Qi per Ri. Nah, di sini cuma ada 2 ya. Berarti K yang pertama Q per jarak ya. Jarak yang pertama kan yang ini Q. Q ke titik P jaraknya B. B. Ya kan cari titik P. Jadi yang pertama muatan dibagi jarak. Muatannya ini Q. Nah, dibagi B jarak. Nah, ditambah muatan yang kedua min Q. Min Q per jarak. Jarak dari titik min Q, jarak dari sini ke P. Nah, karena ini siku-siku, kita bisa pakai rumus Pitagoras. Berarti di sininya A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini berarti akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, atau bisa juga ditulis K, Q-nya kita keluarkan. 1 per B dikurang 1 per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke ya, dijelasin lagi ya. Ini rumusnya kan, Pp K sigma Q1 per R1. Nah, di sini karena ada 2 buah muatan, makanya yang pertama sama yang kedua. Yang pertama adalah muatan Q ke titik P. Karena yang ditanyakan di sini ya, beda potensial di sini. Berarti muatannya Q per jaraknya B. Jarak dari Q ke titik P, B. Nah, ditambah muatan yang kedua. Muatan yang kedua min Q per, nah, jarak dari min Q ke titik P. Nah, di sini kita pakai rumus Pitagoras A kuadrat plus B kuadrat. Seperti itu. Lanjut. Kita lanjut ke contoh. Bentar. Nah, contohnya misal ada 2 buah muatan. Kita gambar dulu sumbu Y, sumbu X. Nah, ada 2 buah muatan. Di sini sama di sini. Ini muatannya Q, ini muatannya min Q. Ini jaraknya A.
Ini, nah di sini ada titik P. Ini jaraknya B. Nah, di sini berarti ini sudutnya siku-siku. Nah, tentukan potensial listrik di titik P. Nah, kita cari potensial listrik di titik P. Nah, oke, penyelesaian. Nah, tentunya potensial listrik di titik P ini merupakan jumlah potensial dari muatan ini ya, kedua muatan ini. Nah, berarti Pp sama dengan K sigma Ki per Ri. Nah, di sini cuma ada dua ya. Berarti K yang pertama Ki per jarak ya. Jarak yang pertama kan yang ini Ki. Ki ke titik P jaraknya B. Apa ini? B. Ya kan cari titik P. Jadi yang pertama muatan dibagi jarak. Muatannya ini Ki. Nah, dibagi B jarak. Nah, ditambah muatan yang kedua min Ki. Min Ki per jarak. Jarak dari titik min Ki, jarak dari sini ke P. Nah, karena ini siku-siku, kita bisa pakai rumus Pythagoras. Berarti di sininya A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini berarti akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, atau bisa juga ditulis K, Ki-nya kita keluarkan. 1 per B dikurang 1 per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke ya, dijelasin lagi ya. Ini rumusnya kan, Pp K sigma Q1 per R1. Nah, di sini karena ada dua buah muatan, makanya yang pertama sama yang kedua. Yang pertama adalah muatan Q ke titik P. Karena yang ditanyakan di sini ya, beda potensial di sini. Berarti muatannya Q per jaraknya B. Jarak dari Q ke titik P, B. Nah, ditambah muatan yang kedua. Muatan yang kedua min Q per, nah, jarak dari min Q ke titik P. Nah, di sini kita pakai rumus Pythagoras, A kuadrat plus B kuadrat. Seperti itu. Lanjut. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, di sini soalnya pada setiap sudut sebuah persegi dengan panjang sisi A terdapat muatan titik masing-masing Q, min Q, Q, dan min Q. Tentukan potensial listrik di titik pusat persegi. Nah, kita gambar dulu perseginya. Panjang sisinya A, berarti ini A. Terdapat muatan titik masing-masing Q, min Q, Q, dan min Q. Tentukan potensial listrik di titik pusat persegi. Titik pusat persegi adalah perpotongan di diagonalnya. Berarti ini titik pusatnya. Nah, kita kasih nama P. Nah, ini berarti jaraknya sama ya. Kita misalin R. Nah, jadi Pp sama dengan K dikali sigmanya, berarti ini ada 4 muatan titik ya. Berarti dari 1 sampai 4. Q1 per QR per RI ya. Nah, berarti sama dengan K.
Yang pertama, Q1-nya Q, jaraknya R. Yang kedua, muatannya min Q, jarak ke pusatnya adalah R. Yang ketiga adalah muatan Q, jaraknya R juga. Yang keempat adalah min Q, jaraknya adalah R. Nah, ini 0 ya, berarti hasilnya